Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzalal Qur'an kama anzalat fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa li shaimihil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihil jazaa'al ma'tsur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil budur. Amma ba'd. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu senggang, nikmat iman dan nikmat ihsan, dan nikmat Islam. Sehingga pada kesempatan saat ini kita dapat bersua kembali dalam mutiara Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semua amal ibadah kita mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa doa adalah salah satu ibadah yang penting, ibadah yang utama di dalam ajaran agama Islam. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah inti ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dari doa ini kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya dan juga mengucapkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun, apakah kita merasakan bahwa doa kita ini selama ini tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Allah tidak peduli terhadap diri kita? Pemirsa Tribun yang berbahagia, inilah pertanyaan-pertanyaan. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya akan aku perkenankan, akan aku kabulkan doamu. Ini menandakan bahwa doa kita sejatinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, mengapa selama ini doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin kenapa doa kita ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa alasan kenapa doa kita tidak dikabulkan atau mungkin juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, mungkin kita tidak yakin
yakin dan tidak ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan ini sangat-sangat penting sekali ketika kita berdoa. Begitu juga keikhlasan. Kalau kita perhatikan mengapa kiai-kiai yang dulu, para masyaikh yang dulu, guru-guru agama yang dulu, beliau ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masyarakat yang meminta didoakan dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keyakinannya yang bulat bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keikhlasannya yang semata-mata hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, kemudian sejatinya Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian disuruh, kamu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya kecuali dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena semata-mata menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, itulah mungkin karena kurangnya keyakinan dan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena kita banyak dosa kepada Allah. Kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain boleh jadi makanan kita makanan yang haram. Minuman kita minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pakaian kita pun pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, ada seorang laki-laki yang mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi wa ta'muhu wa mat'amuhu haramun. Wa masyrabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang diharamkan oleh Allah. Kemudian pakaiannya pun pakaian yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diperoleh dari yang haram, diperoleh dari kezaliman, dan juga bendanya juga benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghudhiya bil haram, makanannya penuh dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah, kata Rasulullah, mengabulkan, memperkenankan doanya. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk memperhatikan makanan, minuman, dan juga pakaian yang masuk ke dalam tubuh kita agar semuanya terjamin halalan thayyiban. Kulu min rizqillah. Makanlah dari rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala yang halal dan yang haram. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu alasan yang ketiga yang penting kita ketahui. Boleh jadi doa yang kita pinta, yang kita harapkan, itu tidak sesuai
dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi juga apa yang kita pinta itu dialihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berkeinginan untuk mendapatkan rezeki yang halal, lalu dia tidak mendapatkannya, tapi dialihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia selamat dari kecelakaan. Nah, itu tidak kita rasakan, itu tidak kita ketahui. Oleh karena itulah, maka Nabi pernah mengatakan bahwa ada kalanya doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalanya doa kita itu diganti dengan yang lain. Dan ada kalanya doa itu, permintaan kita itu ditunda pada waktu yang lain. Dan ada kalanya doa itu nanti disimpan di akhirat kelak. Oleh karena itu yakinlah bahwa doa itu insya Allah dikabulkan. Dan tentu kalau belum terkabul, koreksilah, barangkali ada banyak maksiat, ada dosa yang kita lakukan. Cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tribun yang mulia, kemudian alasan yang keempat yang perlu juga kita ketahui, bahwa kita terkadang tidak sabar terhadap hasil yang kita inginkan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran dan sholat. Oleh karena itulah, maka kita harus sabar, harus tetap istiqomah untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senang sekali kepada orang yang sering meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang mendengarkan doa-doa hambanya yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menandakan bahwa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terus dia lakukan. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa alasan yang mengapa doa kita itu tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secepatnya. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menghindari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, minuman yang diharamkan oleh Allah, kemudian juga pakaian-pakaian yang diperoleh dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga perlu berusaha, berikhtiar, tidak hanya doa saja, tapi juga berikhtiar sekuat tenaga kita, semampu kita. Setelah itu, lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tribun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tausiah Mutiara Ramadan Tribun yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.